Bianca, apa kamu bilang? Ada apa sama Karissa? Ma, mau baca nih. SMS dari Mama Lydia. Mau baca. Ampun deh Bianca. Kan Mama udah bilang dari awal sama kamu. Hati-hati sama orang suruhan kamu, jangan sampai Karissa kenapa-napa. Ini kok malah Karissa coba yang hampir celaka. Gimana sih? Ya itu dia, Ma. Dasar orang bodoh kan. Disuruh gitu aja gak becus. Malah Karissa yang celaka. Sekarang aku harus kasih dia pelajaran. Ayo, Ma. Kita harus pergi. Oke, waktunya pergantian shift. Yang shift sore, silakan pulang. Siap! Ada pesan dari Bu Bianca. Temui saya di lokasi yang saya kirim. Ada apa ya? Bar. Dia pasti pulang. Kita ikutin dia, tapi jangan sampai kita ketahuan. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Prasetya, dia ngikutin gue. Dia curiga ya sama gue. Bar, jangan sampai ketinggalan, Bar. Ya. Percuma, Pak. Lu nggak bakalan dapat informasi apa-apa dari gue. Ngapain dia berhenti di situ? Emang rumahnya? Bisa jadi. Apa kita cek ke sana? Mas, mau beli nasi goreng? Oh, enggak, Bang. Bang, mau nanya. Iya. Kenal yang punya rumah itu nggak? Yang itu? Iya. Oh iya, saya sering lihat. Kerjaan orangnya apa? Kalau nggak salah sih jadi satpam, Bang. Makasih ya. Makasih, Mas. Oke. Jadi dia memang satpam. Berarti bukan penyusup. Terus gimana sekarang? Iya, berarti bener dia bukan penipu, bukan penyusup. Dia aja bilangnya kerjaan satpam. Gue bilang juga apa? Nggak bakalan dapat apa-apa dari gue. Pak, Bu, Bapak pergi dulu ya. Pak, anak kita sakit, Pak. Yakin kamu Bianca? Jangan-jangan dia nggak datang lagi. Tenang aja, Ma. Dia pasti datang kok. Dia nggak mungkin nggak datang. Maaf Bu, saya telat. Tapi ada apa ya Ibu mau bertemu sama saya? Sebentar Bu, istri saya telepon. Angkat aja. Pasti penting. Baik. Halo Bu? Kak, kamu kemana? Baru pulang kok pergi lagi? Iya, saya ada kerjaan. Kamu kenapa nangis? Anak kita, Pak. Anak kita sesak nafas.
gara-gara alergi. Hah? Kok bisa? Aku juga nggak tahu, Pak. Kenapa, Pak? Anaknya alergi ya? Jadi sesak nafas. Iya. Dari mana ibu tahu? Kalau nggak salah, ada orang yang datang dan ngasih anak bapak itu biskuit udang. Ya kan? Sementara anak bapak itu alergi udang. Jadinya dia sesak nafas. Bener nggak? Kok ibu juga tahu bahwa anak saya ini alergi udang? Saya bukan cuma tahu soal alergi anak kamu. Tapi juga saya tahu apa yang sudah kamu lakukan ke anak saya, Karissa. Keteledoran kamu itu membuat anak saya hampir aja mati tenggelam. Itu semua gara-gara kamu kan? Tapi Bu, itu kecelakaan. Saya nggak sengaja. Kamu nggak usah menaikkan nada kamu ya kalau bicara sama saya. Dan satu hal lagi, kalau sampai terjadi hal seperti ini lagi sama anak saya nggak akan segan-segan membuat anak kamu bukan hanya susah bernafas, tapi berhenti bernafas. Mau? Ayo, Ma. Jadi, Ibu Bianca yang bikin alergi anak saya ini kumat. Gak sangka saya Ibu Bianca bisa sejahat itu. Bisa-bisanya Bu Bianca bisa mengancam saya seperti ini. Enggak. Aku nggak boleh tidur, Kak. Aku nggak mau nanti ada yang jahatin Juna. Pokoknya aku nggak boleh tidur. Ya ampun Aisyah, kok kamu belum tidur sih? Ini kan udah malam. Kamu harus istirahat. Kok malah merajut? Aku nggak mau tidur, Bu. Aku sengaja yang menjagain Juna semalaman ini. Aku nggak mau kalau ada orang yang ngejahatin Juna. Lebih baik Bu sekarang pulang ya. Ini udah malam, kasihan Pak Juki, Bu nungguin Ibu di rumah. Ya udah, Ibu balik dulu ya. Tapi kalau kamu ngantuk, jangan dipaksakan. Kamu harus istirahat, ya. Ya udah Ibu balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Setia. Kayaknya kecurigaan lu itu nggak beralasan deh. Lu dengar sendiri kan? Tetangga-tetangga sana tuh ngomong apa tadi? Orang itu kerjanya bukan cuma satpam. Tapi dia itu kerja di perusahaan agensi yang Dimas sewa. Iya, tapi tetap aja, Bar. Feeling gua nggak enak. Kayak ada yang disembunyiin sama orang itu. Loh, kok ibu belum pulang? Iya, ini juga baru mau pulang. Kamu kok di sini, Bar? Oh, tadi janjian sama Setia, Bu. Ya udah kalau gitu ibu bareng sama aku aja. Setia, tolong nanti bilang Aisyah ya. Suruh dia tidur. Ibu tahu dia tuh lelah dan ngantuk banget, tapi dia disuruh tidur nggak mau. Mungkin dia takut anaknya terjadi apa-apa, makanya dia nggak mau tidur. Iya, Bu. Terima kasih. Nanti saya bicara sama Aisyah. Ayo, Bar. Ibu pamit dulu ya. Ya udah, gue balik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Salam.
Enaknya tidur nih. Udah malam juga kan. Aduh, siapa sih itu? Malam-malam gini pakai nelpon lagi. Gak tau orang mau tidur apa. OMG. Orang ya, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, ganggu aja. Kenapa sih dia nih kalau nelpon nggak tahu diri banget? Angkat aja. Apa? Aduh mama, bisa nggak sih angkat teleponnya biasa aja, nggak usah teriak-teriak gitu. Aku juga denger kok. Ma, denger ya. Aku nelfon mama karena aku mau ngasih tahu mama sayang kalau sekarang giliran mama. Giliran apa? Mama tenang aja. Aku nggak akan kasih tugas mama yang susah-susah karena aku tahu kapasitas mama. Mama hanya perlu takut-takutin Aisyah sampai Aisyah menjadi orang yang paranoid. Dia ketakutan, lalu dia akan dipikir sama semua orang sakit jiwa. Mama ngerti kan? Dan setelah itu Mas Dimas akan membawa dia ke rumah sakit jiwa. Bisa, Ma? Bagus juga ide kamu. Kan memang tuh si Aisyah udah paranoid, kan? Nah, itu dia, Ma. Sekarang aku perlu bantuan Mama untuk melakukan itu. Lakuin apa? Gini, Ma. Oke. Mama akan lakuin. Aisyah. Kalau ngantuk tuh tidur. Biar gue yang jagain anak-anak. Ya. Enggak kok. Aku nggak ngantuk-ngantuk banget, Mas. Ya udah Mas Setia, mendingan balik ke kamar lagi deh. Yang butuh tidur itu lo, Aisyah, bukan gue. Mas. Tolong jangan paksa aku kayak gini, Mas. Asal Mas tahu, yang bikin aku bahagia itu bukan karena aku baik-baik aja. Tapi aku dapat maaf dari suami aku, Mas. Aku mau Mas Dimas balik lagi kayak dulu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong jangan bikin usaha aku sia-sia. Kalau emang Mas Setia pingin ngeliat aku bahagia, tolong jauhin aku, Mas. Oke. Maafin aku, Mas Setia. Kata-kata aku selalu nyakitin kamu.